Sesaat lagi kita ikuti dialog kentongan dari Balai Desa Tinigi, Kecamatan Galang dengan topik upaya peningkatan produksi pertanian di tengah ancaman krisis pangan. Baik pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dalam acara Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana yang akan membahas topik tentang upaya peningkatan produksi pertanian di tengah ancaman krisis pangan. Kita ketahui bersama bahwa ancaman krisis pangan akibat bencana alam karena faktor perubahan iklim tentu saja merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Nah, bencana banjir dan kekeringan yang terjadi berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah kita, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, pertanyaannya, lantas bagaimana upaya untuk meningkatkan produksi pertanian di tengah ancaman perubahan iklim saat ini? Nah, kita akan bahas dalam program Dialog Kentongan Pro 1 RRI Toli-Toli bersama dengan sejumlah narasumber. Saat ini kita juga sudah bersama dengan narasumber. Yang pertama saya perkenalkan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Ibu Elia HP Sagala, Sarjana Pertanian. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Kemudian kita juga sudah bersama dengan Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Kabupaten Toli-Toli, ada Pak Taufik SS. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat para pendengar RRI dimanapun berada. Selanjutnya juga ada Kepala Desa Tinigi Kecamatan Galang, Pak Mulyadi Muin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dan yang tak kalah penting, kita juga sudah bersama dengan pendengar perwakilan dari masyarakat petani yang ada di Kecamatan Galang. Yang ada di sini adalah masyarakat petani yang ada di Desa Tinigi. Baik, sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk kegiatan ini. Baiklah pendengar, pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, berbicara tentang meningkatkan produktivitas pangan untuk menghindari krisis bencana pangan. Yang pertama saya ke Kepala Desa Tinigi, Pak Mulyadi Muin. Pak Kades, sebelumnya bisa digambarkan dulu seperti apa kondisi pertanian kita yang ada di Kecamatan Galang, khususnya di Desa Tinigi ini. Silakan Pak Kades. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami memberikan gambaran tentang kondisi pertanian yang ada di Desa Tinigi. Di mana sawah yang ada di Desa Tinigi ini yang terdata dan masuk dalam kelompok itu kurang lebih 290 hektar dan secara keseluruhan yang belum masuk itu 379 hektar. Dari luasan sawah yang ada ini, alhamdulillah sampai saat ini kondisi pertanian yang ada di Desa Tinigi ini ya alhamdulillah hasil panen kemarin secara umum masyarakat Desa Tinigi begitu puas dengan hasil yang ada. Jadi seperti itu kondisi sementara. Terima kasih. Ya, baik Pak Kades, dengan kondisi cuaca yang ada saat ini, apakah ada dampak terhadap sektor pertanian? Untuk saat ini khususnya di wilayah Desa Tinigi sampai saat ini belum secara umum ada dampak yang begitu yang dapat merugikan petani itu sendiri. Namun untuk musim tanam saat ini kewalahan petani ketika hambur benih karena dengan curah hujan yang begitu tinggi. Terima kasih. Pak Kades, biasanya kalau masyarakat petani kita tengah berusaha melakukan usahanya di bidang pertanian biasanya tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Ada saja masalah, kendala. Nah, bagaimana biasanya menurut pengalaman pantauan Pak Kades melihat masyarakat petani di Desa Tinigi, kendala apa saja yang mereka alami biasanya? Ya, dari beberapa petani yang biasa kami koordinasi tentang kendala-kendala yang mereka hadapi. Pertama, kalau di musim panen kemarin itu masalah benih
Ya. Yang kedua yaitu masalah pupuk. Nah, ini kendala-kendala yang terkadang muncul, dan yang ketiga itu adalah gangguan hama penyakit yang terkadang muncul di petani. Jadi kami selaku pemerintah desa selalu menghimbau kepada masyarakat, ya sekiranya hal-hal ini bisa senantiasa berkoordinasi dengan PPL yang ada di Desa Tinigi. Seperti itu yang kami lakukan. Baik pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, itulah tadi sedikit gambaran tentang usaha pertanian dilakukan oleh para petani kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli, khususnya di Kecamatan Galang di Desa Tinigi. Saya berpindah ke Ibu Kadis ini, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli. Bu Kadis, topik yang kita bahas saat ini kan bagaimana upaya untuk peningkatan produksi pertanian di tengah ancaman krisis pangan, di mana akhir-akhir ini kan cuaca ekstrim sering terjadi. Bagaimana dampaknya terhadap sektor pertanian kita, Bu Kadis? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Dinas Tanaman Pangan dan Horti, perubahan iklim ini kita jangan lihat sekarang. Dari tahun lalu kita sudah ada kejadian El Nino yang sangat luar biasa panjangnya. Namun apapun itu kita tidak bisa mengatur keadaan cuaca itu. Yang kita bisa atur adalah bagaimana mensiasati, mengikuti irama perubahan iklim itu. Salah satu kiat pada tahun ini adalah kita sudah melihat seluruh wilayah Kabupaten Toli-Toli pada posisi pengolahan lahan secara keseluruhan. Ini kita sudah bisa lihat dengan mata kita. Itu dampaknya adalah bagaimana kita bersama-sama untuk mensiasati bagaimana percepatan tanam itu kita lakukan lebih dulu. Jadi kebetulan untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli jalur hijaunya itu pas di Juni dan Juli. Jadi kalaupun ada perubahan yang ekstrim ke depan, entah itu yang namanya El Nino Gorilla, ada panas yang lebih panas, namun walaupun begitu kita di Kabupaten Toli-Toli patut bersyukur kita memang daerah pada wilayah curah hujan yang cukup tinggi. Jadi kalau kebutuhan air insya Allah kita terpenuhi. Hanya kondisi iklim kita sekarang sudah tepat bahwa kita pengolahan lahan secepatnya. Untuk kebutuhan yang seperti Pak Kades katakan tadi, alhamdulillah melalui pemerintah daerah ini pada tahun 2024 kita itu kebagian bantuan dari pemerintah itu kurang lebih 3.000 hektar. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Kenapa? Pada posisi saat ini kita bicara ini sudah mulai penyaluran sejak hari Rabu minggu kemarin. Itu MOU-nya, penandatangan kontraknya memang di pusat, tetapi kita menerima, insya Allah kita usahakan sesuai jadwal tanam. Sehingga ini pada saat ini sudah tersalurkan kurang lebih 634 hektar. Jadi sisanya yang 2000 hektar APBN itu menyusul untuk Galang, Dakopemean dan Dondo. Itu pada posisi insya Allah di minggu kedua Juni. Itu menurut informasi yang kami terima. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu percepatan tanam hingga Juli kita 100% tertanami. Untuk Galang posisi sekarang kurang lebih pertengahan Juni, akhir Juni ini kurang lebih 1.500 hektar. Tapi kalau Juli insya Allah selesai. Ya. Menarik ya yang Ibu Kadis sampaikan, jelaskan bahwa memang pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli saat ini sudah jauh-jauh hari untuk bagaimana bisa mewanti-wanti, mewaspadai berbagai krisis pangan di Kabupaten Toli-Toli yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait termasuk di kecamatan dan desa. Dan Bu Kadis, apakah dengan kondisi yang Ibu jelaskan tadi soal iklim perlu ada perubahan pola tanam untuk petani, misalnya dalam penggunaan bibit, pupuk dan lain sebagainya. Tadi juga sempat Ibu singgung soal hama yang sering menyerang tanaman. Seperti apa yang sampaikan Pak Kades? Bu Kadis, silakan. Iya,
Kalau pupuk Pak, kemarin kita diberi kuota itu kurang lebih 1.450 ton lah kasarannya. Tetapi kita ketambahan Pak kurang lebih 1.500 ton. Berarti kita sekarang pada posisi 2.690 sekian ton. Artinya sekarang sudah tersalur. Pada posisi saat ini sudah tersalur 133,400 ton. Jadi 133 ton lah. Jadi mohon kepada semua masyarakat pada posisi kebutuhan pupuk nanti segera dijemput pupuknya. Pengambilannya saya kira dipermudah sekarang pakai KTP. Jadi NIK perbaiki, seluruh masyarakat yang belum memperbaiki NIK-nya, KK-nya diperbaiki agar segera diinput. Jangankan itu, almarhum saja Pak, kalau misalnya dia sudah tidak ada, keluarganya bisa mengambil. Yang penting ada surat keterangannya. Artinya begitu pemerintah ini membantu masyarakat mempermudah sesuai kebutuhannya. Jadi salah sendiri kalau tidak mendapatkan pupuk karena NIK yang tidak dibenahi. Kemudian untuk yang bantuan nanti benih itu bukan bantuan ya, bukan nanti, sekarang itu full paket. Apalagi coba sudah dengan pestisidanya aja. Tapi mohon, pestisida ini adalah jalan terakhir apabila dibutuhkan sangat mendesak. Jadi jangan kita dikasih makan pestisida, masyarakat kasihan. Jadi kita berusaha ada pendampingan penyuluh, tolong mulai saat ini hindari penggunaan pestisida yang berlebihan. Baik, makasih banyak Bu Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli. Beri kita sedikit berikan aplaus kepada Ibu Kadis atas penyampaiannya. Luar biasa ternyata di Kabupaten Toli-Toli melalui pemerintah daerah khususnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong petani agar yang namanya krisis pangan itu bisa teratasi. Dan baik, saya ke Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Toli-Toli Pak Topik. Catatan kita Pak Topik, KTNA, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian secara umum di Kabupaten Toli-Toli dan apa strategi untuk petani agar tetap berproduksi baik meski ada tantangan perubahan iklim seperti yang kita bahas saat ini Pak Topik, silakan. Ya, terima kasih. Saya langsung saja. Beberapa hal menurut saya selaku Ketua KTNA Kabupaten Toli-Toli berharap ada beberapa hal yang penting untuk mendorong sehingga produksi pertanian pada petani untuk musim tanam tahun ini itu bisa naik dari musim tanam berikutnya. Yang pertama, faktor yang pertama mempengaruhi tentunya benih berkualitas. Kalau petani menggunakan benih berkualitas, maka tentunya yakin dan percaya akan berdampak positif atau akan berpeluang besar untuk mendapatkan produksi, untuk meningkatkan produksi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Benih berkualitas yang saya maksud adalah benih yang tahan terhadap penyakit atau kabel dengan penyakit. Tentunya saya tidak perlu menjelaskan jauh panjang lebar karena teman-teman para petani juga paham dengan bagaimana benih berkualitas. Yang pasti bahwa ketika itu ada bantuan benih berkualitas, paling tidak harapannya petani adalah bagaimana tepat sasaran dan tepat guna. Artinya jangan pemberian bantuan benih berkualitas ini setelah para teman-teman petani ini setelah hambur, karena biasanya juga terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana misalnya kerjasama antara petani, PPL ini bisa memonitoring sehingga teman-teman PPL ini bisa menyampaikan ke pihak dinas terkait. Yang kedua, di samping benih berkualitas juga yang sangat berpengaruh adalah dalam hal pemupukan, ketersediaan pupuk. Kalau ketersediaan pupuk ini siap, ada, artinya kapan saya petani butuhkan itu ada, maka yakin dan percaya pasti produksinya pun juga akan bisa mempengaruhi peningkatan produksinya. Jangan kasus kemarin ada beberapa tempat desa yang saya amati, yang saya lihat bahwa sudah waktunya padi tanaman itu untuk dipupuk, tapi pupuknya tidak tersedia sehingga tanaman itu diberi pupuk oleh petani sudah lambat sebenarnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan musim tanam ini seperti yang disampaikan Ibu Kadis tadi bahwa ada ketambahan pupuk
untuk di kabupaten kita kurang lebih 1.500 ton. Ini mudah-mudahan ini setiap petani untuk membutuhkan, dalam artian pupuk ini ready dan bisa siap. Yang ketiga, terlepas dari pemupukan, ada aspek juga yang bisa mempengaruhi, yaitu dalam hal pengelolaan dan pengelolaan lahan. Kalau pengelolaan lahan ini tepat, sudah waktunya misalnya pengolahan ini difasilitasi dengan peralatan yang siap, maka yakin dan percaya tidak ada lagi keluhan petani bahwa bibit yang sudah siap tanam ini lambat. Kenapa? Karena memang fasilitas yang tersedia di tingkat petani ini sudah siap. Karena ada beberapa daerah memang petani itu menanam padinya itu sudah umur 30-an hari, padahal yang seharusnya tidak bisa seperti itu. Karena kapan petani menanam di atas 30 hari, maka proses itu mempengaruhi. Nah, oleh karena itu, terlepas dari pengelolaan lahan, juga ada yang namanya pasca pemeliharaan. Terus terang saja, di toli-toli ini, di tingkat petani itu rata-rata hampir semua yang saya lihat, kita ini petani, minta maaf Pak, petani kita ini kuat pada saat pengelolaan lahan saja. Tapi pada saat pemeliharaan, di situ mulai kendor. Artinya apa? Saya perhatikan, sudah waktunya padi ini harusnya dipupuk, tapi petani ini tidak memberikan pemupukan. Sudah waktunya harus dikasih makan, tapi tidak dikasih makan. Kenapa? Itu tadi, kuat di pengolahan lahan saja. Karena tidak semua, masih ada beberapa teman-teman petani di tingkat petani ini setelah tanam kemudian tinggalkan. Nanti tetangga sawahnya menyampaikan bahwa padimu itu ada serangan penyakit seperti ini misalnya, atau butuh pemupukan, baru naik. Ini kelemahan dan harus diperbaiki. Nah, semua hal-hal seperti ini mempengaruhi peningkatan produksi pertanian kita. Terlepas dari 3 faktor itu, tentu ada hal yang paling penting yang harus saya harus sampaikan. Sekalipun pupuk ini tersedia, kemudian pengolahan lahannya baik, kemudian penggunaan benih berkualitas ini sudah digunakan, tapi kalau misalnya infrastruktur pertanian, mohon maaf, kalau di sini gini mungkin kapan saya petani butuh air bisa, mau malam, mau besok, mau kasih keluar bisa. Tetapi ada beberapa desa yang tidak tersedia, sehingga ini juga akan mempengaruhi kalau misalnya ini tidak diperbaiki. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya berharap atas nama Ketua Katena, paling tidak musim tanam berikutnya peningkatan produksi bisa lebih baik, bisa lebih tinggi dari musim tanam kemarin. Saya kira itu untuk sementara. Tapi Pak Taufik, begini, tadi kan juga Bu Kadis sempat mengatakan bahwa kita ingin agar jadwal tanam itu bisa sesuai dengan target, apalagi dengan kondisi cuaca yang ada. Nah, bagaimana agar target itu bisa tercapai di semua wilayah toli-toli? Karena tadi disampaikan oleh Pak Kades juga gambarannya itu kadang ada kendala ketika petani akan menghamburkan benih, begitu Pak. Ya. Terkait dengan penanaman serentak, ada yang kendala seperti ini di lapangan. Ada yang beranggapan bahwa satu hand traktor itu bisa menggarap sampai 20 hektar. Menurut saya, sesuai dengan pengalaman, itu nonsen, cerita mati itu. Kalau satu hand traktor itu 5 hektar, maka yakin dan percaya tidak ada istilah terlambat tanam. Tapi kalau selama 1 hektar itu, satu hand traktor itu mau menjangkau, mau menggarap sampai 20 hektar, maka yakin dan percaya. Dan ini yang menjadi penghambat pada teman-teman petani sehingga tidak bisa menanam secara serentak. Karena ada yang umur benihnya seharusnya sudah ditanam, tapi karena ketersediaan lahan belum siap untuk ditanami. Begitupun sebaliknya. Nah, oleh karena itu harapan kami selaku Ketua Katena, ke depan paling tidak ini kerja kita semua. Ini bagaimana hal-hal yang kekurangan atau permasalahan yang terjadi di lapangan ini bisa kita atasi secara pelan-pelan. Ya, baik, mungkin Bu Kadis bisa menambahkan sebagai catatan apa yang disampaikan oleh Ketua Katena tadi mengenai persoalan hama dan infrastruktur kita di Kabupaten Toli-Toli ini, Bu Kadis. Silakan. Iya, begini, sebenarnya ketercukupan pupuk itu tersedia, hanya non subsidi. Kita kan mau yang murah-murah, mau yang bersubsidi. Kalau non subsidi tersedia setiap saat, di mana yang tidak ada? Hanya mungkin yang kita harus benahi adalah manajemen
manajemen di dalam kelompok, manajemen dalam diri pribadi, bagaimana memanage produksi, kemudian jangan semua dijual, kembalikan kepada haknya tanah. Saya kira itu jangan dibiasakan mental harus menunggu. Kemudian hand tractor, namanya bantuan pemerintah itu dalam sistem pengolahan lahan, harapan kita itu adalah ketika kita beri stimulan bantuan 1 unit, harapan kita 2 tahun itu sudah beranak, bukan melapor bahwa dia punya rusak terus kalau rusak kita mau perbaiki, kan tidak. Jadi manajemen kelompok yang kita harus perbaiki. Kebetulan di sini ada teman penyuluh, ada KTNA dan sebagainya. Tolong diperbaiki. Jangan dikit-dikit selalu pemerintah. Kemudian soal hama penyakit itu kita yang tua ini biasanya penyakitan di awal dari bayi. Imunisasi lengkap enggak? 4 sehat 5 sempurna enggak? Begitupun tanaman itu kan makhluk hidup juga. Jadi ketika dia disayang, pasti dia akan memberi hasil yang baik. Nah, jadi jangan orang bilang tanam tinggal. Karena petani di Kabupaten Toli-Toli, Pak, itu pada umumnya polivalen. Apalagi sekarang pada kondisi panen cengkeh, kakao mahal. Itu di kecamatan Untung Galang ini memang dia punya mental bisnis. Jadi betul-betul harapannya kepada padi itu sangat besar. Kalau di daerah lain yang sawahnya kecil, kakaonya tinggi, cengkehnya besar, dia tinggalkan padi itu. Tapi inilah fungsi kita sebagai masyarakat, sebagai pendamping masyarakat, memotivasi bagaimana lahan yang sekecil apapun mari kita optimalkan. Kenapa? Kita menghadapi krisis pangan. Begitu banyak negara yang tidak mau lagi berasnya keluar. Masa kita orang Toli-Toli makannya beras Vietnam? Malu toh. Kenapa kita harus makan beras orang? Karena kita mengaku miskin. Saya tidak mau kalau petani saya dibilang dia miskin. Kenapa? Karena dia berproduksi. Kenapa sekarang mahal semua apa-apa? Ayo, positifnya adalah ketika komoditas itu harganya naik, yang tidak produktif akan menjadi produktif. Yang tidak biasa tanam cabai sekarang sudah pada rame tanam cabai, karena sampai hari ini masih rata-rata harga 60.000. Artinya mari sejengkal tanah pun memiliki kesuburan yang sangat berbeda-beda. Maka itu khusus masyarakat Toli-Toli, nikmati, syukuri kesuburan lahanmu, tanam semua komoditas yang ada, buah-buahan, sayur-sayuran, komoditas apapun itu. Yang penting lahanmu produktif. Saya kira itu, Pak. Baik, menarik ya pendengar dan pemirsa RRI.net apa yang disampaikan oleh Bu Kadis berkaitan dengan masyarakat petani kita di Kabupaten Toli-Toli ini harus bersyukur. Ibarat ada filosofi yang mengatakan gemaripa lo jenawi. Nah, tanah kita ini begitu luar biasa, subur sekali. Apalagi masyarakat petani yang ada di Kecamatan Galang ini leluasa sekali untuk memanfaatkan lahannya untuk berbagai macam tanaman. Nah, untuk itu kita beri kesempatan juga kepada Pak Kades Tinigi, Pak Mulyadi, untuk menanggapi apa yang dijelaskan tadi oleh Ibu Kadis dan Ketua KTNA. Silakan Pak Kades. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KTNA kaitannya dengan tanam serentak. Jadi di dalam benak saya selama ini saya hanya berpikir kenapa kelompok-kelompok tani ini tidak ada upaya untuk menertibkan, karena kondisi yang kami lihat ada kelompok tani yang monopoli. Tahun ini dia dapat hand traktor, tahun berikut dia dapat lagi. Sementara di kelompok lain kasihan, dia tidak tersentuh. Jadi sekiranya ada wadah ini yang bisa memfasilitasi, apakah melalui PPL-nya yang ada di desa masing-masing, untuk menertibkan ini kelompok-kelompok tani ini.
Karena kami juga terkadang dengar, kasihan saya ini, saya punya sawah belum tergarap karena saya tidak masuk anggota kelompok. Saya mau dapat pupuk juga tidak dikasih karena saya bukan bagian dari anggota kelompok. Jadi ini mungkin yang bisa kami sampaikan, sekiranya ada wadah yang memfasilitasi ini, kelompok-kelompok tani ini yang ada di desa, ini sekiranya ditertibkan kembali, supaya betul-betul kalau memang bisa, kelompok tani itu harus satu hamparan, jangan lagi terpisah. Kayak kami di Desa Tinigi, kelompok tani A, ada anggotanya di Dusun Batutu, ada juga anggotanya di Dusun Bone 1 dan Bone 2, sehingga kasihan. Ini hand traktornya sudah kerja di Dusun Batutu, harus lagi diangkat ke Dusun Bone 1, Bone 2. Nah, jadi seperti itu yang kendala yang terjadi di desa. Selanjutnya, kaitannya dengan pupuk, kami sependapat dengan Ibu Kadis sampaikan tadi, sebenarnya pupuk ini tidak kurang, tidak langka. Kenapa kami berani mengatakan pupuk ini tidak langka? Karena terkadang ada petani, saya beli di sana dengan harga yang ini ada. Berarti ada UDI di bawah ini. Ya, yang subsidi ini Bu, yang mereka cerita. Wallahu alam kebenarannya. Karena mereka biasa katakan, kalau saya beli di sana bisa, tapi tambah sedikit. Nah, ini saya kurang tahu kebenarannya. Jadi saya membenarkan apa yang Ibu Kadis sampaikan. Sebenarnya pupuk ini tidak langka. Cuma mungkin petani pada saat mau menggunakan, pembiayaannya mereka lagi tidak ada. Sehingga ada yang punya modal lebih banyak, mereka yang ambil. Haknya yang tidak bermodal tadi ini. Jadi ini mungkin kendala-kendala yang harus kita pikirkan. Kira-kira langkah apa yang harus kita tempuh ini, supaya petani-petani kita ini yang tidak memiliki modal yang cukup, mereka juga bisa berhak untuk mendapatkan pupuk yang layak. Jadi seperti itu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, memang luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Kades Tinigi tadi mengenai tentang sebenarnya pupuk itu tidak kurang. Tinggal bagaimana semua bisa terbuka untuk bisa mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan, khususnya bagi masyarakat petani. Dan sebentar juga kita akan beri kesempatan kepada audiens masyarakat perwakilan petani yang ada di Desa Tinigi ini untuk bertanya ke narasumber kita apa yang kita bahas mengenai upaya meningkatkan produksi pertanian di tengah ancaman bencana pangan. Nah, untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Toli saat ini di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mau dibawa kemana, Nduk? Sampah-sampah itu? Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak. Waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita. Bahaya apa toh, Mbak? Ya ndak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya. Wah, Mbak ini banyak aturan. Loh, ya toh, tahu akibatnya. Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya. Kasihan si Pusi ya, Ca. Habis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih. Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu. Ayo! Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda? Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
Baik, terima kasih pendengar, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Dialog Kentongan, Radio Tangga Bencana. Radio Tangga Bencana. Masih kita bahas tentang upaya meningkatkan hasil produksi pertanian di tengah krisis pangan atau ancaman bencana pangan. Dan masih bersama narasumber kita, Ibu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Ibu Elia Sagala, dan juga Kepala Desa Tinigi Pak Mulyadi, kemudian ada Ketua KTNA Kabupaten Toli-Toli Pak Topik. Dan sebelumnya kita berikan aplaus sekali lagi kepada kita semua. Ya, dan sebelum kita kembali lanjutkan untuk memberikan kesempatan kepada narasumber kita berkaitan dengan topik yang kita bahas saat ini, untuk sesi ini coba kita beri kesempatan kepada audiens. Barangkali saja ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan topik yang kita bahas, upaya meningkatkan produksi pertanian di tengah bencana pangan. Silakan kita beri kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Di mana saat ini kita juga sudah bersama dengan perwakilan masyarakat petani yang ada di Kecamatan Galang, khususnya di Desa Tinigi. Ya, silakan kepada bapak-bapak yang ingin bertanya. Ya, sebelum bertanya sebutkan nama dan persingkat ya pertanyaannya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman dari kelompok tani Makmur Bersama Desa Tinigi. Pak Abdul Rahman. Ya, silakan Pak Rahman. Pertanyaannya. Pertanyaan saya tentang masalah bibit unggul ini, karena tadi ini katanya bibit akan mau turun, sedangkan kita ini sudah sebar benih. Bagaimana sudah ini Pak solusinya ini? Sedangkan kita sudah sebar benih, baru tuh bibit mau turun. Jadi kalau bisa Pak, ke depannya supaya itu bibit sebelum kita turun sudah siap, bibit sudah siap. Iya, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Pak Rahman, kelompok tani Makmur Bersama di Desa Tinigi. Pertanyaannya mungkin seperti ini ya, sudah sebar benih tapi bibit baru mau didatangkan. Iya, kita sebelum kita beri kesempatan kepada narasumber untuk menjawabnya, kita beri kesempatan lagi ke satu audiens yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafar. Saya petani Desa Tinigi, dan alhamdulillah kemarin saya terdaftar sebagai anggota kelompok tani Makmur Bersama. Entah kenapa TW1 ini saya tidak bisa masuk di kelompok tani tersebut. Entah kendalanya apa. Jadi yang saya masukkan kemarin istri saya. Jadi tipsnya ini Bu, atau siapa yang bisa menjawab, kenapa bisa petani bisa tidak terdaftar di kelompok taninya tersebut, bisa langsung keluar sendiri? Dan pertanyaan yang kedua ini Bu, masalah pangan ini, kalau Desa Tinigi atau khususnya Kecamatan Galang ini tidak kekurangan pangan, karena sampai sekarang banyak di rumah-rumah petani yang tertinggal stok berasnya, karena berasnya itu tidak laku Bu. Kadang laku cuma 500, di bawah harga lah Bu, karena pestisida sekarang sangat mahal. Apalagi kalau mau dijual seharga segitu Bu, petani sangat rugi. Ya mungkin cuma dua itu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Abdul Ghafar. Luar biasa pertanyaannya ya. Baik, kita tahan dulu dan sebentar kita beri waktu lagi untuk bertanya ke narasumber. Yang pertama saya ke Pak Topik tentang apa yang ditanyakan oleh Pak Abdul Rahman, kelompok tani Makmur Bersama sudah sebar benih tapi bibit baru mau didatangkan. Bagaimana itu Pak? Tapi ya, silakan. Itu tadi yang saya sampaikan. Kalau ada pengadaan bantuan benih berkualitas, maka paling tidak sebelum musim tanam dilakukan oleh petani turun sawah, maka sebaiknya pengadaan benih itu sudah sampai di tingkat petani. Nah oleh karena itu caranya bagaimana? Tentu harus ada kerjasama antara penyuluh dengan tingkat petani, menyampaikan bahwasanya musim tanam
Okmar atau Asep April September itu jatuhnya tanggal sekian, maka paling tidak bantuan benihnya harus siap. Tidak lagi misalnya selesai hambur kemudian bantuan benihnya datang, pasti itu jadi masalah. Tidak mau ditanam ini bantuan, mau disalahgunakan juga serba salah. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Yang kedua, saya mau tanggapi langsung dengan penanya kedua. Biasanya kenapa musim tanam kemarin masuk namanya, kemudian musim tanam selanjutnya keluar? Ini sebaiknya dikomunikasikan di tingkat penyuluh sehingga tidak ada miss, karena biasanya keluar itu biasa terjadi kesalahan double ataupun kesalahan biasanya di penulisan nik biasanya. Tapi ini untuk lebih jelasnya sebaiknya ini dikomunikasikan dengan di tingkat penyuluh. Saya kira ini. Terima kasih. Baik, kita beri kesempatan kepada Ibu Kadis untuk menjawab apa yang juga ditanyakan oleh Pak Abdul Ghaffar, petani di Desa Tenigi ini. TW ini kan tak bisa masuk di kelompok tani, Bu. Nah, tips kenapa petani bisa tidak terdaftar di kelompok tani. Kedua, Kecamatan Galang ini tidak kekurangan pangan, stok beras masih ada karena tak laku. Apakah ini ada kaitannya dengan kualitas beras yang dihasilkan akibat adanya perubahan iklim, Bu Kadis? Silakan. Ya, saya kira kalau masalah dalam sektor pertanian itu memang banyak, luas sekali. Hanya kita meminimalisir bagaimana menjadi kesempurnaan. Untuk yang dikatakan, saya jawab dulu tadi Pak Kades Tinigi, yang dapat bantuan kelompok itu terus saya jadi tersinggung. Untuk apa itu penyuluh? Untuk apa itu BPP kantor besar di situ? Kenapa? Karena di dalam usulan kelompok itu ada tanda tangan kepala desa. Yang diusulkan sepengetahuan Bapak loh. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya ada kelompok belum memasukkan belum dia dapat bantuan, bisa saja dia tidak pernah mengusul. Apa kita mau kasih kalau kita tidak tahu apa dia mau? Aku tak tahu apa yang kau mau. Kan begitu. Nanti kita kasih herbisida padahal dia tidak butuh itu. Kan begitu. Tapi khusus untuk benih full paket, insya Allah kita usahakan semaksimal mungkin. Kemudian untuk kenapa benih itu datang lambat apa segala macam, kami sudah berhambur, berarti bisa beli benih. Benih yang datang nanti kasihlah yang tidak bisa beli. Kan begitu. Kalau mau beli di mana benih yang bermutu? Banyak. Penangkar di sini 2, ada Balai Benih Lalos. Tersertifikat benihnya. Harganya tidak seberapa. 1 kilo 10.000 sampai 13.000. Mau label ungu ada. 10.000 kali 25 kilo 1 hektar, harganya 250.000. 250.000 hanya 4 bungkus rokok. Ayo yang merokok, Bapak menyumbang inflasi loh. Di Toli-Toli inflasinya tinggi, salah satu unsurnya adalah rokok kretek. Nanti daya beli masyarakat rendah gara-gara salah satu unsurnya adalah rokok kretek besin dan rokok kretek linting. Jadi tidak hanya beras, tidak hanya cabai, khusus Kabupaten Toli-Toli. Kemudian kenapa hari ini saya masuk kelompok ini? Kenapa besok kok tidak? Itu yang aneh juga saya. Kenapa? Dalam Simluhtan itu sudah terakomodir semua nama. Pembentukan pendampingan kelompok tani ada 2 kriteria, berdasarkan hamparan dan berdasarkan domisili. Nanti komunikasikan, duduk bersama penyuluh, lihat aplikasinya dibuka. Jangan-jangan Bapak terdaftar di kelompok lain, nicknya, sehingga tidak bisa double. Begitu ceritanya. Kemudian seluruh kelompok tani harus tercatat di aplikasi Simluhtan. Tidak ada itu, secara kitab suci haram hukumnya dapat bantuan. Saya kira itu sudah.
Jadi kalau ada yang datang-datang, ini masih zaman, alhamdulillah zaman saya ya. Kalau dia tidak terdaftar, penyuluhnya di begini begitu, saya langsung selesai karena tidak tercatat di simulutan. Kenapa? Wajib hukumnya KPK, BPK itu. Permohonannya pun apa? Tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret pada tahun sebelumnya. Jadi kalau Bapak mengusulkan tahun 2025, ini kan sudah menghadapi 2025. Proposalnya Bapak itu tertanggal 1 Januari sampai 1 April, 31 Maret. Kalau tidak itu minta maaf. Jadi mari kita bersama-sama. Tidak susah Pak. Yang susah kalau kita tidak penurut. Itu saja. Semua mau dilawan. Tidak ada yang beres itu. Kalau bisa dicarikan solusi, segera carikan solusi. Kemudian masalah hama penyakit, irigasi masih banyak. Irigasi kita ini kemarin yang sudah dibenahi gotong royong di Binontoan jebol lagi. Tahun ini kita 3 perbaikan. Pemerintah daerah DI Salumpaga itu kurang lebih mengairi 400 lebih hektar. Itu lagi perbaikan. Itu pun kita paksa dia percepatan sebelum irigasi itu dikerja. Alhamdulillah. Kemudian mungkin ada separuh yang memang betul-betul tidak masuk air, tapi karena hujan bisa juga mereka mengolah. Alhamdulillah. Kemudian DI Tinabogan, ini DI Tende Lalus tapi sedikit saja ke Pakuan, saya kira tidak ada masalah, itu tetap dia bisa melakukan pertanaman. Jadi apalagi untuk Kabupaten Toli-Toli? Saya kira mari kita bergerak bersama. Curhat mengeluh boleh, tapi tidak bekerja saja mau mengeluh. Lahan tidak diolah minta pupuk, itu kan aneh. Diolah dulu lahan Pak, baru kita bicara pupuk. Bagaimana bicara pupuk kalau Bapak tidak masuk dalam kelompok tani? Saya kira itu dulu lembaga yang sangat paling semua dimudahkan. Silahkan masuk dalam kelompok tani. Pembinanya siapa? Ada penyuluh, ada kantornya BPP Ginunggung khusus Kecamatan Galang. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, makasih pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Masih kita bahas tentang upaya meningkatkan produksi pertanian di tengah ancaman bencana pangan. Dan seperti yang dijelaskan Bu Kadis juga, memang sebelumnya kita tidak bisa pungkiri terdapat masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Tetapi yang namanya masalah pasti ada solusinya. Nah, kebetulan berbicara tentang masalah di Desa Tenigi ini yang sering dikeluhkan seperti apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Abdul Ghaffar. Nah, kalau Pak Kades sendiri bagaimana tanggapannya terhadap keluhan-keluhan permasalahan yang dialami petani-petani kita yang ada di Desa Tenigi ini, Pak? Silakan Pak Kades. Ya, terima kasih. Sebelumnya minta maaf ini Bu Kadis, saya tanggapi kembali dengan kaitannya tadi dengan bantuan-bantuan ini. Tentu Pak Kades tahu, Pak Kades yang tanda tangani. Jangan sampai tanda tangan terus ini. Betul, saya yang tanda tangani, tapi terkadang yang datang ini saya sudah dapat rekomendasi. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya itu rekomendasi mereka. Jadi sebatas itu. Artinya jangan sampai kami di desa ini salah. Kades sendiri yang bikin proposalnya. Sebenarnya bukan kami yang bikin, mereka, karena mereka sudah dapat petunjuk. Saya disuruh. Makanya saya juga ya tanda tangani lah. Meskipun tahun kemarin kau dapat, tahun ini kau disuruh lagi, sudah tanda tangani. Seperti itu barangkali Bu Kadis. Iya. Supaya ini. Selanjutnya kaitannya tadi dengan kendala-kendala tadi masalah benih. Yang saat ini Ibu Kadis tadi sudah sampaikan juga, insya Allah pekan kedua ini akan tersalur benih untuk wilayah Kecamatan Galang. Tapi ada tanggapan tadi dari petani menyampaikan bahwa kira-kira apa solusinya kira-kira saat ini, karena sebagian besar petani ini sudah hambur benih. Nah, sementara benihnya belum sampai ke petani. Nah, tentu ini tidak semuanya, tentu pasti masih ada petani yang belum hambur benih, khususnya wilayah daerah DI Tende ini sebagian besar belum hambur benih yang kami lihat. Nah, tentu mudah-mudahan dengan bantuan dari pemerintah ini
betul-betul bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tinigi. Dan tentu kami juga mengharapkan ke depan tentu keputusan untuk turun sawah, buka air, hambur benih ini kan kesepakatan petani yang ada di wilayah Kecamatan Galang ini. Jadi tentu kami selaku pemerintah desa berharap setelah hasil musyawarah ini kiranya segera ditindaklanjuti untuk disampaikan ke dinas yang terkait. Ketika akan ada turun bantuan, ya mungkin bantuan ini akan segera disalurkan juga sesuai dengan jadwal. Misalnya di bulan 6 ini sudah hambur benih, ya mungkin bantuannya itu sudah turun sebelum bulan 6 supaya masyarakat ini sudah ada persiapan sebelumnya. Selanjutnya kaitannya dengan nama tadi ini yang tiba-tiba hilang, ya ini tentu di luar pemahaman kami juga kenapa sampai tiba-tiba terhapus namanya. Karena kalau menurut hemat kami ya itu mungkin karena sistem saja, karena namanya aplikasi ini manusia yang menjalankan, ya seperti itu barangkali, ya mungkin apakah salah tindis atau apa, tapi intinya saudara Gapar ini tidak keluar dari kelompok, ya mungkin nasibnya hari ini Anda belum beruntung, seperti itu barangkali. Ya. Baik, kita berikan aplaus kepada narasumber kita. Ya, kita lanjut lagi untuk beri kesempatan kepada audiens bahwa perwakilan dari petani-petani yang ingin bertanya. Saya beri kesempatan kepada 2 orang penanya lagi nih. Silakan Bapak untuk bertanya berkaitan dengan topik kita, upaya meningkatkan produksi pertanian di tengah bencana pangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdi, warga Desa Tinigi, tapi saya kelompok tani saya Desa Ginunggung. Yang saya mau tanyakan ini untuk Ibu Kadis, apakah kalau kita ambil pupuk di penyalur itu ada batas waktunya? Misalnya pas keluar pupuk kita belum ada uang, setelah kita 15 atau 10 hari kita mau pergi ambil sudah tidak ada. Itu yang saya mau tanyakan. Tetapi kalau kita sama ada yang calo-calo itu ada sama dia, nah, kita mau ambil posisi pupuk sudah keluar tapi kita belum ada dana. Jadi apakah ada batas waktunya itu pupuk untuk ke petani? Itu saya, Bu, terima kasih. Baik, makasih, berikan tepuk tangan pada Pak Rusdi. Iya. Ada lagi mungkin satu yang ingin bertanya, satu orang terakhir barangkali kita buka, karena ini juga penting ya apa yang Anda tanyakan. Kebetulan ada Ibu Kadis yang akan menjawab langsung. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Fadli Muhlis. Saya cuma menambahkan terkait dengan kenapa kita selalu dihadapkan dengan ketika kita turun sawah, karena kita ini lambat mengolah. Salah satu faktornya itu bukan cuma keterbatasan hand traktor kita, tetapi yang saya lihat sekarang ini adalah kurangnya operator hand traktor. Nah ini itu saja. Kemudian terkait dengan masalah kerawanan pangan ini terkait dengan bencana alam, saya rasa untuk wilayah Desa Tinigi ini untuk sementara ini belum bagaimana terdampak. Kemarin-kemarin yang selalu terdampak dengan bencana alam itu adalah Pakuan sebelum adanya penggerukan sungai. Nah, kalau sekarang ini saya rasa mudah-mudahan sudah tidak terjadi seperti itu. Itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Fadli. Dan ya, kita berikan tepuk tangan Pak Fadli. Baik, Bu Kadis langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Rusdi mengenai apakah kalau ambil pupuk itu ada batas waktu ini? Iya. Kalau misalnya lambat tidak ada pupuk untuk 2024, insya Allah ada. Karena kuotanya banyak. Kalau kejadian masa lalu sudah menjadi masa lalu. Kalau tahun ini ada sayang. Jadi tinggal Bapak pi ambil karena difoto. Kemudian batas waktu, pokoknya Bapak pi beli saja.
Nanti direlokasi kalau misalnya tidak cukup galang, misalnya sudah full, kita nanti cubit dari kecamatan lain. Nah, itu biasanya rentang waktunya di situ, Pak. Relokasi. Biasanya misalnya galang sudah full, habis kuota. Nah, kita curi lagi dari Ogodede misalnya yang lambat menyerap, pindah. Begitu. Mudah-mudahan kebutuhan Bapak terpenuhi. Baik. Ya, makasih Bu Kadis atas jawabannya ke Pak Rusdi tadi. Dan pendengar pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita tanyakan kepada narasumber berkaitan dengan upaya serta hal-hal serta solusi dalam menghasilkan satu jawaban untuk mengatasi berbagai dampak bencana perubahan iklim kepada petani-petani kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan terakhir Bu Kadis, mungkin tanggapan masing-masing kepada yang pertama ke Ibu Kadis, closing statementnya. Buat seluruh masyarakat Toli-Toli dimanapun berada, tahun 2024 ini kita sudah memasuki musim tanam asep. Segera lakukan percepatan tanam. Kita pada musim 2 tahun 2024 ini, Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerja sama dengan Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, dalam hal ini TNI, kita sama-sama bekerja sama dalam rangka bagaimana krisis pangan tidak terjadi di Kabupaten Toli-Toli ini secara umum di Republik Indonesia ini. Insya Allah semua usaha kita tidak akan sia-sia. IKN di depan, tanam semua yang bisa kita tanam, cari bibit benih unggul agar supaya kita tidak menyesal di tahun-tahun mendatang. Lebih baik jadi pemain daripada jadi penonton. Kalau pemain, kita bisa berharap akan ada yang dihasilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, tepuk tangan kepada Ibu Kadis. Terakhir Pak Taufik, Ketua KTNA Kabupaten Toli-Toli, terkait upaya kita untuk meningkatkan produksi pertanian di tengah ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim. Silakan Pak Taufik. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan pertegas bahwa untuk peningkatan produksi pertanian ke depan, maka paling tidak peran penyuluh ini sangat diharapkan oleh tingkat petani. Caranya bagaimana? Pihak pemerintah memberikan stimulan kepada penyuluh, karena penyuluh ini harus siap standby kapan saja, pagi, siang, malam, siap untuk dihubungi, sehingga petani ketika ada masalah maka petani siap akan meluncur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap kepada semuanya untuk musim tanam berikutnya minimal benih berkualitas tidak lagi datang terlambat, dan lebih dikhususkan diberikan kepada petani-petani yang mungkin tingkat produksinya yang musim tanam berikut yang sebelumnya itu rendah, itu yang diutamakan untuk diberikan, ataupun yang mengalami gagal atau tidak sesuai dengan harapan produksinya. Yang ketiga ataupun yang terakhir, saya berharap bahwa sekalipun benih berkualitas ditanam, pengolahannya betul, pemupukannya juga sudah benar, kalau infrastruktur terkait dengan pengairannya kurang bagus, maka yakin dan percaya semuanya akan sia-sia. Karena jujur saya katakan bahwa masih ada beberapa desa ataupun di beberapa hamparan yang kesulitan air. Sehingga oleh karena itu ini menjadi perhatian kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik, Ketua KTNA Kabupaten Toli-Toli. Terakhir Pak Kades Tinigi, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, terima kasih. Kami selaku pemerintah Desa Tinigi berharap kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya warga Desa Tinigi, tetap semangat bekerja, lakukan yang terbaik, syukuri apa yang ada, jangan banyak tuntutan, tapi bagaimana kita memperlihatkan bahwa kita ini punya pengabdian terhadap negara kita. Insya Allah, kalau pemerintah hari ini tidak melihat kita, yakin dan percaya Allah akan tetap menurunkan rezeki dan rahmatnya kepada kita sekalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kita semua. Diajarkan.
Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini kebersamaan kita untuk Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana yang sudah begitu banyak mengulas tentang upaya semua pihak untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna menghindari mewaspadai bencana pangan akibat perubahan iklim. Akhirnya kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikianlah Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana.